Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan sehingga kami bisa mempresentasikan tugas dari mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam. Serta salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan ajaran agama Islam. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan yaitu Bapak Muhammad Walid MA yang telah memberi penjelasan tentang arti supervisi, serta kepada teman-teman semoga diberi kesehatan dalam melakukan aktivitasnya di rumahnya masing-masing. Langsung saja tanpa mengundang waktu, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang mengevaluasi pengembangan staf. Yang mana di sini ada tiga poin yang mau dibahas, yaitu yang pertama, bagaimana menilai peran kepemimpinan dalam pengembangan staf. Yang kedua, bagaimana menilai kebutuhan staf. Yang ketiga, bagaimana menyiapkan rencana pengembangan staf. Langsung saja. Arti dari evaluasi pengembangan staf yaitu di sini, pengembangan staf adalah satu usaha yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di dalam sebuah lembaga pendidikan, sumber daya manusia yang masuk adalah tenaga pendidik dan kependidikan, seperti itu. Di sini untuk mengembangkan staf terdapat dua metode yang saling melengkapi, yaitu menggunakan metode supervisi dan juga menggunakan metode penilaian kinerja. Gitu. Arti dari supervisi di sini yaitu usaha dari petugas sekolah untuk memimpin guru-guru dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan serta pengembangan guru-guru, seperti itu. Sedangkan penilaian kerja di sini yaitu usaha mengidentifikasi, mengukur dan mengelola pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Poin yang kedua yaitu sini menilai peran kepemimpinan dalam pengembangan staf. Kepemimpinan dalam hal sini kalau di dalam bentuk sebuah lembaga pendidikan yaitu kepala sekolah yang memiliki peranan yang penting dalam pengembangan staf dalam rangka menjalankan fungsi supervisi. Dengan itu, landasan bahwa pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh kepala sekolah merupakan faktor mempengaruhi kepemimpinannya. Fungsi utama kepala kepemimpinan pendidikan yaitu di antaranya yaitu bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok, sehingga pemimpin mempunyai tanggung jawab dan untuk melatih kelompok, menyadari proses dan isi pekerjaan yang dilakukan dan berani menilai hasilnya secara jujur dan objektif. Peranan staf menurut Madya Binata ialah peranan yang dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin dalam pengembangan staf. Menurut Madya Binata ialah menganalisis kemampuan guru, mengadakan penilaian dan pengembangan proses pembelajaran, mengadakan pembinaan secara preventif dan kuratif, mengadakan hubungan masyarakat dan analisis kebutuhan daerah dan pengembangan kurikulum lokal, seperti itu. Di sini tugas kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan diarahnya yaitu sebagai supervisor dengan
Kapabilitasnya sebagai supervisor, kepala sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan bagi guru-guru. Dengan data tersebut, juga kepala sekolah dapat memberikan penilaian mengenai kinerja guru-guru dan dampaknya bisa kepada pemberian reward, kenaikan jabatan, atau bahkan pemberhentian. Kepala sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan staf, baik itu guru maupun tenaga pendidikan lainnya. Peranan kepala sekolah mengidentifikasi kebutuhan. Peranan kepala sekolah itu bisa dijabarkan dari proses penilaian kinerja dan juga supervisi yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Poin selanjutnya itu menilai kebutuhan pengembangan staf. Di sini terdapat beberapa alasan mengapa pengembangan staf menjadi kebutuhan bagi lembaga pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, bahwa perubahan kurikulum yang sedemikian rupa menuntut tenaga pendidik dan pendidikan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kapasitasnya dengan harapan dapat memenuhi tujuan dari kurikulum nasional. Karena di Indonesia tersebut sering terjadi gonta-ganti kurikulum yang mana dalam proses tersebut guru haruslah berpengalaman. Jadi itulah kebutuhan dari pengembangan staf yang pertama, seperti itu. Yang kedua yaitu peta demografi kondisi peserta didik yang beraneka ragam, melahirkan kebutuhan untuk pelayanan yang lebih baik bagi setiap komponen di antaranya. Ini kebutuhan peserta didik yang setiap peserta didik macam-macam berkarakter, jadi harus lebih guru harus lebih bisa mengerti persoalan tersebut, seperti itu. Yang ketiga yaitu bermula dari pengembangan kurikulum dan peta demografi. Berdasarkan hal tersebut, metodologi pendidikan dan pembelajaran pun dituntut untuk berkembang dengan harapan proses pendidikan pembelajaran menarik dan mudah dimengerti oleh peserta didik, seperti itu. Sedangkan yang keempat yaitu tekanan kerja. Yang dimaksud di sini yaitu pengembangan staf diharapkan untuk menjaga keseimbangan antara guru dan karyawan sebagai penyelenggara pendidikan dengan murid, dalam hal ini sebagai konsumen pendidikan. Gitu. Di sini ada kata yang pelatihan dan pengembangan. Dua terminologi ini yang berbeda tetapi seringkali dianggap sebagai hal yang sama. Di sini saya akan memberi penjelasan dikit tentang pelatihan. Pelatihan dalam bahasa Inggris itu training, sedangkan pengembangan yaitu development. Gitu. Di sini ada perbedaan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pelatihan fokus dalam pelatihan yaitu pekerjaan saat ini, sedang kalau pelatihan fokusnya itu pekerjaan saat ini, sedangkan kalau pengembangan pekerjaan saat ini dan untuk yang akan datang, seperti itu. Dan ruang lingkupnya dalam pelatihan yaitu karyawannya secara individual. Kalau pelatihan itu ruang lingkupnya secara individual, bukan kelompok. Sedangkan kalau pengembangan yaitu kelompok kerja atau organisasi, seperti itu. Sedangkan kerangka waktunya dalam pelatihan yaitu segera atau jangka pendek. Sedangkan pengembangan staf yaitu jangka panjang, seperti itu. Dan sasarannya dalam pelatihan yaitu memperbaiki kekurangan kemampuan saat ini. Jadi dalam pelatihan ini harus bisa memperbaiki kemampuannya saat ini, seperti itu. Sedangkan kalau pengembangan mempersiapkan tuntutan kerja di masa yang akan datang. Aktivitas yaitu menunjukkan dan memperhatikan, sedangkan pengembangan yaitu pembelajaran. Gitu. Di sini Kaswan mengungkapkan mengenai pendekatan yang dapat digunakan terhadap pengembangan staf. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal meliputi program di luar maupun di dalam perusahaan atau organisasi yang dirancang secara khusus untuk
karyawan perusahaan atau staf. Kursus singkat yang ditawarkan tersebut oleh konsultan atau universitas pada saat mengikuti kuliah. Program ini mungkin meliputi perkuliahan oleh pakar bisnis, permainan atau simulasi bisnis, pembelajaran atau petualangan atau pertemuan dengan pelanggan gitu. Sedangkan yang kedua yaitu penilaian, assessment. Sini penilaian meliputi mengumpulkan informasi, menindakkan umpan balik kepada karyawan yang mengenai perilaku, komunikasi, gaya, dan keterampilan seperti itu. Sedangkan yang ketiga yaitu penilaian kerja, yang mana di mana organisasi memperoleh informasi tentang seberapa baik seorang karyawan mengerjakan pekerjaannya. Ada beberapa pendekatan untuk mengukur kinerja, yaitu hal ini meliputi perilaku kerjanya, atau menilai sejauh mana karyawan ini mewakili sifat-sifat yang diyakini diperlukan untuk kesuksesan kerja seperti itu, dan secara langsung mengukur hasil kinerja pekerjaannya seperti itu. Yang keempat, umpan balik, yang mana tentang perilaku masa lalu disamakan untuk sekarang, yang mungkin untuk mempengaruhi perilaku di waktu yang akan datang seperti itu. Di sini hal yang memungkinkan untuk mendapatkan gambaran mengenai pelatihan dan pengembangan staf, maka manajemen dalam ini harus melakukan penilaian kerja seperti itu. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam pelatihan kinerja di sini ada 5. Yang pertama yaitu pendekatan komparatif, yaitu pendekatan ini menilai karyawan berdasarkan kinerjanya, yaitu seperti ranking, foresight, distribution, Pareto comparison. Yang kedua itu pendekatan sikap, yang mana menilai karyawan berdasarkan pada sifat-sifat tertentu yang diyakini harus dimiliki oleh karyawan agar keberhasilan dapat tercapai. Seperti itu. Yang ketiga itu pendekatan perilaku. Pendekatan ini mencoba untuk menjelaskan perilaku yang harus dimiliki karyawan agar efektif dalam pekerjaannya. Sedangkan yang keempat dari pendekatan yang dapat digunakan dalam penilaian kerja yaitu pendekatan hasil, yang mana pendekatan hasil ini berasumsi bahwa subjektivitas dapat dihilangkan dari proses pengukuran, sedangkan hasil yang dicapai adalah indikator untuk mengukur kontribusi individu terhadap efektivitas organisasi seperti itu. Yang kelima yaitu yang poin terakhir yaitu pendekatan mutu. Sini memiliki 2 karakteristik, yaitu orientasi pada pelanggan dan menghindar dari kesalahan seperti itu. Poin yang selanjutnya yaitu menyiapkan rencana pengembangan staf. Di sini ada langkah-langkah dalam pengembangan staf sebagaimana diumumkan oleh Dewi Hungrani, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua penyusunan tujuan pelatihan dan pengembangan, yang ketiga program konten, yang keempat evaluasi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Di sini analisis pengembangan yaitu kebutuhan, yaitu proses diagnosis permasalahan yang ada saat ini dan kemungkinan tantangan yang baru dihadapi kelak, sehingga dari proses ini dapat didapatkan pengetahuan tentang kesenjangan yang dihadapi antara kemampuan dan keahlian pekerja dengan situasi kerja yang dihadapi saat ini dan yang akan datang seperti itu. Yang kedua itu penyusunan tujuan pelatihan dan pengembangan. Penyusunan tujuan pelatihan dan pengembangan ini merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan setelah analisis kebutuhan dilaksanakan. Setelah analisis kebutuhan dilakukan, yaitu yang langkah-langkah yang kedua yaitu
menyusun tujuan pelatihan dan pengembangan itu. Tujuan dari pelatihan ini yaitu disebutkan dengan jelas hasil-hasil yang diharapkan dan pelaksanaan program. Dengan penetapan tujuan yang jelas, maka ketika kinerja individu sebelum dan sesudah dilakukan program pelatihan dan pengembangan dapat dibandingkan serta dilihat apakah telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti itu. Yang ketiga, program konten, yang mana program konten yaitu daftar dari materi-materi yang akan disampaikan selama proses pelatihan dan pengembangan berlangsung. Dalam program konten ini juga dijelaskan mengenai metode apa yang akan dipilih untuk menyampaikan materi tersebut seperti itu. Sedangkan nanti yang terakhir itu evaluasi pelatihan dan pengembangan dari langkah-langkah dalam menyiapkan pengembangan staf, yaitu evaluasi pelatihan dan pengembangan. Untuk melakukan evaluasi program pelatihan dan pengembangan ada 4 kriteria yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian. Yang pertama, reaction, yaitu penilaian yang didasarkan pada respon dari para trainer atau yang pengembangan itu terhadap materi dan proses pembelajaran selama pelatihan dan pengembangan berlangsung. Sedangkan yang kedua yaitu knowledge, yaitu penilaian yang didasarkan pada bertambahnya atau tidaknya pengetahuan, kemampuan, dan keahlian pekerja setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan tersebut. Itu behavior yaitu yang ketiga yaitu penilaian yang didasarkan pada ada tidaknya perubahan perilaku pekerja setelah mengikuti pelatihan dan pengembangan seperti itu. Yang keempat, improvement, yaitu penilaian yang didasarkan pada tidaknya peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas serta kualitas kerja individu setelah mengikuti program pelatihan dan pengembangan seperti itu. Dalam 4 kriteria tersebut, kita kemudian bisa memberikan evaluasi apakah program pelatihan dan pengembangan ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau telah meraih sasaran-sasaran yang diharapkan atau sebaliknya seperti itu. Di sini Harari Nawawi dalam mendesain program pengembangan staf para pekerja membedakan dalam 3 fase. Yang pertama fase perencanaan, yang kedua fase pengarahan, yang ketiga fase pengembangan. Yang pertama fase perencanaan. Fase ini merupakan aktivitas menyelaraskan rancangan pekerja dan rancangan organisasi perusahaan mengenai pengembangan staf di lingkungannya seperti itu. Sedangkan yang kedua yaitu fase ini bermaksud untuk membantu para pekerja agar mampu mewujudkan perencanaan menjadi kenyataan, yakni dapat menetapkan tipe pekerjaan yang diinginkannya serta mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Fase yang ketiga yaitu fase pengembangan, yaitu fase ini tenggang waktu yang digunakan pekerja untuk memenuhi persyaratan yang memungkinkannya melakukan gerak dari suatu posisi ke posisi yang lain yang diinginkannya seperti itu. Selain proses pelatihan dan pengembangan, terdapat proses yang dapat dikategorikan sebagai perencanaan pengembangan staf, yaitu dengan proses pemberdayaan. Wibowo di sini tokoh Wibowo menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses untuk menjadikan orang yang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Gitu.
Dalam pemberdayaan ini seseorang akan lebih banyak memainkan peranannya dengan mengambil kebijakan dan keputusan tanpa harus mengacu kepada yang lebih senior. Demikian itu dengan acuan untuk pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pada proses pemberdayaan ini memiliki banyak variasi, dimulai dari memberikan dorongan untuk optimalisasi tugas dan kewajiban yang dimilikinya untuk memainkan peranan yang lebih efektif, dan bisa juga dilakukan dengan pemindahan tempat tugas, di mana karyawan dapat mengaktualisasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan lebih bertanggung jawab. Sekian dari presentasi saya kali ini. Semoga dalam presentasi saya ini dapat bermanfaat. Akan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.